Ma'had Ali-Makkah, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Ilmu Pengetahuan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasul la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan limpahan nikmat tersebut kita masih sanggup untuk menghirup udara segar di kehidupan ini. Kita masih sanggup untuk menjelajahi, untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah yang mengagumkan, dan kita masih sanggup untuk berada di kehidupan ini di dalam satu naungan, yakni naungan ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, penutup para Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik kelak sampai hari kiamat datang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu merupakan suatu ibadah yang mulia, dikarenakan dengannya seorang hamba mampu untuk mengenal Rabbnya, seorang hamba mampu untuk menunaikan hak-haknya kepada Rabbnya, dan seorang hamba mampu menunaikan hak-haknya kepada sesama makhluk. Bukan hanya itu saja, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang sangat besar bagi para penuntut ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara golongan kalian. Dan Rasulullah bersabda, man yuridullahu bihi khairan fayufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan dalam dirinya, maka akan Allah pahamkan dia di dalam masalah agamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu merupakan petunjuk suatu amal. Maka suatu amalan akan baik apabila dilandasi dengan ilmu yang baik. Dan sebaliknya, suatu amalan akan buruk apabila dilandasi dengan ilmu yang buruk. Oleh karena itu, maka wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Dan sebaik-baik ilmu yang dicari, yakni ilmu syariat, yakni ilmu agama Islam. Dikarenakan dengannya, seorang muslim mampu untuk memperbaiki ibadahnya, dan seorang muslim mampu untuk menguatkan tauhidnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala seorang menuntut ilmu, maka hendaknya ia memperhatikan adab-adab yang ada di dalamnya. Karena adab sendiri merupakan sesuatu yang penting, sama pentingnya dengan ilmu tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas 3 adab yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Adab yang pertama yakni meluruskan niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan hasil suatu amalan itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang melakukan hijrah dikarenakan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan niatnya. Dan barang siapa yang melakukan hijrah dikarenakan seorang wanita atau dikarenakan dunia, maka Allah akan memberikan dia balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya niat merupakan syarat bagi seluruh amalan. Dikarenakan dengan niat yang baik akan menghasilkan amalan yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Apabila suatu amalan dilandasi dengan niat yang buruk, maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, an-niyatu syartu li sairil amal bihas shalahu wal fasadu lil amal. Niat merupakan syarat bagi seluruh amal, dan dengan niat tersebutlah suatu amalan bisa menjadi baik ataupun buruk. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka afdal, sangat baik bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya terlebih dahulu sebelum mempelajari sebuah ilmu.
untuk meluruskan niatnya untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Dikarenakan tak kala seorang penuntut ilmu mempelajari ilmu agama dengan niat yang lurus, maka Allah akan memberikan balasan yang baik kepadanya. Lalu adab yang kedua yakni mengamalkan ilmu tersebut. Wajib bagi setiap muslim untuk mengamalkan ilmu yang telah ia dapat. Dan ini merupakan adab yang paling agung, dikarenakan hakikat sebuah ilmu yakni untuk diamalkan. Manfaat sebuah ilmu akan nampak tak kala ilmu tersebut telah diamalkan. Dan Allah pun melarang, membenci orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka padahal mereka telah menguasai sebuah ilmu. Kata Allah, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jikalau engkau masih mengikuti hawa nafsumu padahal engkau telah mendapatkan sebuah ilmu, maka sungguh tidak ada penolong bagimu. Di ayat ini Allah memberikan teguran yang keras. Apabila terdapat seseorang yang berilmu, dia telah mengetahui suatu hukum ibadah tetapi dia masih mengikuti hawa nafsunya, dia enggan untuk melakukan ibadah tersebut, maka Allah memberikan peringatan yang keras apa? Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka sungguh Allah gak akan memberikan kamu seorang pelindung pun. Adab yang ketiga yakni mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah katakan, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Hadis ini merupakan motivasi dari Rasulullah kepada umatnya, supaya umatnya bersemangat untuk mendakwakan ilmu, menyebarkan ilmu, menegakkan sunnah, mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tatkala seseorang mampu untuk melakukan hal tersebut, berkeinginan untuk melakukan tersebut, maka sungguh pahalanya luar biasa. Ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Dan ini merupakan pahala yang luar biasa bagi seorang hamba Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hendaknya kita bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam mengamalkannya dan bersemangat dalam menyebarkannya, mendakwahkannya, sehingga hal ini bisa menjadi suatu kebaikan bagi kita dan kebaikan bagi masyarakat luas. Mungkin cukup ini yang saya sampaikan. Apabila terdapat sebuah kesalahan, saya mohon maaf karena kesalahan tersebut datangnya dari syaitan dan dari diri saya pribadi. Dan apabila terdapat suatu kebenaran, maka sungguh maka kebenaran itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.